Jangan pernah lepaskan Yesus demi alasan apapun. Lebih keras lagi, jangan jadi mualaf. Yang perempuan-perempuan yang lagi pacaran dengan Ahmad atau Abdullah, putuskan dia sekarang. Yang lagi pacaran dengan Siti Aminah atau siapapun, putuskan. Siti Maimunah, putuskan. Begini banyak nih, cari dong di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah khutbah yang viral, Pendeta Esra Soru dengan lantang berpesan memperingatkan kepada jemaatnya di gereja, jangan pernah jadi mu'alaf. Kalau punya pacar muslim, putuskan sekarang juga. Pesan itu seakan-akan lahir dari kekhawatiran yang mendalam bahwa arus kebenaran agama Islam semakin kuat merasuki hati jemaat gereja, hingga muncul rasa cemas kalau semakin banyak yang berpindah keyakinan. Namun, bukankah iman sejati seharusnya lahir dari keyakinan yang murni, bukan dari larangan penuh ketakutan? Kalau benar ajaran yang dibawa itu kokoh dan meyakinkan, mengapa perlu melarang keras jemaatnya sekedar membuka hati dan akal untuk mencari kebenaran? Justru semakin dilarang, semakin nampak jelas ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sebab kebenaran tak pernah gentar dibandingkan, kebenaran akan tetap bersinar meski diuji. Dan disitulah pesan khutbah ini menohok balik, larangan itu bukanlah tanda kekuatan iman, melainkan cermin dari rasa takut kehilangan jemaat yang mulai menemukan cahaya Islam. Kalau begitu, semua harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi pesan saya kedua, jangan pernah lepaskan Yesus demi alasan apapun. Lebih keras lagi, jangan jadi mualaf. Yang perempuan-perempuan yang lagi pacaran dengan Ahmad atau Abdullah, putuskan dia sekarang. Yang lagi pacaran dengan Siti Aminah atau siapapun, putuskan. Siti Maimunah, putuskan. Begini banyak nih, cari dong di sini. Bapak Pendeta, kenapa saya harus cari? Waktu Adam saja Tuhan cipta Adam, tiba-tiba Adam ditidurkan, buka mata, langsung ada Hawa. Ngapain saya cari? Ya, lo tidak tahu bahwa zaman dulu Adam tidak punya saingan. Ya, jangan pernah lepaskan Yesus. Ada orang inbox saya, Pendeta, masuk Islam. Saya bilang, kenapa? Masakan ku buang emas ini dan ku ganti dengan seng? Hari ini saya beritakan tentang Yesus kepadamu. Saya tutup ini. Seorang anak kecil datang kepada seorang profesor. Dia bawa jangkrik di tangannya yang hidup. Lalu dia bilang, profesor, coba tebak, ini hidup atau mati jangkrik ini? Dia mikir, kalau profesor ini bilang hidup, maka dia remas jangkriknya, wah mati. Tapi kalau profesor bilang mati, dia tinggal buka, wah hidup. Jadi kayaknya profesor mau pilih manapun salah. Setelah itu dia bilang, prof, ini hidup atau mati? Prof jawab, nah kalau kau mau dia hidup, hidup. Kalau mau dia mati, mati. Hidup mati di tanganmu. Hari ini saya sudah beritakan Yesus padamu, hidup mati di tanganmu. Tapi yang pasti saudara, tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Kamu, kita semua harus bangga punya Yesus. Pendeta Esra Soru itu menganggap mu'alaf itu meninggalkan Yesus. Tetapi pada realitanya, mu'alaf tidak meninggalkan Yesus. Mu'alaf justru menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena apa? Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Dan satu poin terakhir dari ucapan Pendeta Esra Soru mengatakan tidak ada juru selamat selain Yesus. Tetapi benarkah Yesus adalah juru selamat? Kita akan bantah melalui dalil ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru sendiri. Di dalam Lukas 1 nomor 46 dan 47, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jelas di dalam Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru, ternyata Allah juru selamat itu. Nah, selanjutnya kita akan simak tanggapan dari seorang muslim menanggapi pesan dari Pendeta Esra Soru kepada jemaat gereja agar jangan mu'alaf tersebut. Ya, Bapak Pendeta Esra Soru cukup menghangatkan situasi, menghibur dan bikin ketawa. Lucu cara dia menyampaikan, memang orangnya pandai. Namun apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kalau kita baca Bible-nya dengan teliti, ayo buktikan, bukan dengan mendengar atau bertanya kepada Pendeta Esra Soru.
pendeta mengatakan, percayalah Yesus. Nah, bagaimana kita harus percaya Yesus? Apakah dia Tuhan atau utusan? Atau dia bisa menyelamatkan manusia? Ilmu itu bisa didapatkan dengan pembuktian, bukan hanya dengan mendengar dan percaya. Bagaimana membuktikannya? Bacalah Bible dengan teliti, dengan seksama, dengan analisa. Dan sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan siapa Yesus dan untuk siapa dia diutus. Ya. Pesan kedua dari Bapak Pendeta, janganlah pernah tinggalkan Yesus dengan alasan apapun. Untuk itu, yang berpacaran sama Abdullah, sama Maimunah, tinggalkan. Ya, saudaraku, benar juga apa yang dikatakan Bapak Pendeta. Namun, kita bicara, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Ya, buktikan di dalam Bible. Namun saya tidak akan membahas Bible. Ya, tinggal tergantung dengan kitanya. Mau belajar, mau selamat atau tidak, kitalah yang menentukan sendiri. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Maryam 30 misalnya. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, utusan Allah, akan diberi kitab Injil dan dijadikan nabi oleh Allah. Apa yang dia dakwakan? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia saja. Ini adalah jalan yang lurus. Perkataan Yesus, pernyataan Yesus, kesaksian Yesus. Zalika Isa bin Maryam qaulil haqqil lazi fihi yamtarun. Inilah fakta yang sebenarnya tentang Yesus yang selalu diperdebatkan. Di dalam surat As-Saf ayat 6, What is qala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat wa mubassirum birusuli yati min ba'dis muhu Ahmad. Ingatlah ketika Yesus berkata, wahai anak Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Taurat sebelumku dan bersaksi akan ada Rasul datang setelah aku, yakni namanya Ahmad Muhammad. Dari ayat ini, Yesus bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah, hamba Allah, nabi Allah yang diutus hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible juga sudah sangat jelas tertulis, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Ya, kita lihat lagi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116, kesaksian Yesus pada saat penghakiman. Beliau dihakimi oleh Allah, dimintai penjelasan oleh Allah. What is qallallahu Isa bin Maryama anta qulta linnasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Oh Jesus, son of Mary, did you ever ask the people to worship you and your mother as two gods beside Allah? Glory be. It is not proper for me to say that I have no right to say. Oh Yesus, apakah benar engkau mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku mengatakan yang aku tidak ada hak di dalamnya. Ya, ya itu saudaraku. Yesus menolak. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah aku. Akulah Tuhan. Karena dia sadar sendiri, dia utusan. Ya. Dalam ayat selanjutnya, Al-Maidah ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidaklah aku mengatakan kepada orang-orang kecuali sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.
Ya, ma qultulahum illa ma amartani bi an ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Ya, aku tidak pernah mengatakan yang tidak engkau perintahkan ya Allah kecuali sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israil labudullaha rabbi wa rabbakum. Kafirlah, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Yesus itu sendiri. Sementara Yesus mengatakan, wahai anak Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya saudaraku, ingat bahwa barang siapa menyembah selain Allah diharamkan surga. Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, dan tempat kembali neraka. Ini peringatan dari Allah. Bukan kata-kata saya, bukan kata-kata orang Islam, bukan juga kata-kata dari Nabi Muhammad SAW, tetapi firman Allah yang menciptakan Yesus, yang mengutus Yesus. Mohon maaf kalau kurang berkenan, tetapi bagi orang yang mau mencari kebenaran, yuk kita sama-sama belajar. Bacalah Bible dan temukan kebenaran di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, seorang pria muslim memberikan tanggapan yang begitu menohok terhadap ceramah dari pendeta Ezra Soru yang viral karena melarang jemaatnya menjadi mu'alaf. Rasa ketakutan yang terlihat jelas ketika Ezra Soru sampai harus berpesan khusus, jangan sampai kalian masuk Islam, justru membuka mata banyak orang. Mengapa begitu takut kalau keyakinan dianggap benar? Ternyata tanpa harus membuka Al-Quran pun, cukup dari Bible itu sendiri sudah sangat jelas bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus berulang kali menyebut dirinya utusan Allah dan selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah yang Esa, bukan kepada dirinya. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan bukti yang sangat gamblang dari Bible, semakin nyata bahwa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Justru beliau menegaskan dirinya hanyalah utusan. Maka pesan melarang jemaat agar jangan masuk Islam sebenarnya bukanlah perlindungan iman, melainkan ketakutan akan terbongkarnya kebenaran.